Ya oke, kita bisa mulai. Silakan dibuka, Om J. Nih saya cuma bingung nih. Gak, oh udah ada. Kalau udah kirain backgroundnya nggak ada. Yuk, kirain backgroundnya hilang. Oke, silakan MC Ya, dibuka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lelis Renegis Tergulo, yang akan membantu acara hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan biodata dari narasumber terlebih dahulu ya. Nama narasumber adalah Anggun Permana Sidik, bekerja di PMI Pusat. Jabatannya sebagai Kepala Subdivisi Pengembangan PNR, riwayat organisasinya adalah PNI. Materi pada hari ini yang akan disampaikan adalah pedoman penggunaan seragam PNI. Motivasinya yaitu leave the gun and take a connolly. Iya, iya, iya. Bagus. Oke, kepada narasumber dipersilahkan. Oke. Ya buat Lelis terima kasih buat perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anggun tadi udah diperkenalkan ya. Jadi eh, di dikasih kesempatan sama Bapak Jainuddin dari PMI Kabupaten Tangerang untuk ngisi satu materi. Sebenarnya sih bukan materi ya, sebenarnya ini kebijakan intinya dari PMI Pusat yang nantinya apa namanya akan digunakan sama oleh kita sebagai organisasi dari Sabang sampai Merauke, intinya begitu. Jadi mau di PMI di tingkat pusat, mau di tingkat ranting, itu bisa seragam, bisa sama. Ya, jadi eh, kurang lebihnya gitu. Jadi terkait dengan pedoman penggunaan seragam, eh, seragam PMI itu memang bertransformasi ya. Jadi kita memang apa namanya ada perubahan. Jadi memang wajar. Jadi jadi perubahan logo, perubahan perubahan apa namanya warna, perubahan desain itu bisa apa namanya menjadi salah satu perkembangan PMI ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya akan membagikan draft, men-sharing ya, men-sharing draft. Jadi jadi apa namanya? Saya akan, nah ini dia contohnya. Jadi em, ini masih draft, belum final. Jadi ini belum disahkan intinya oleh pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Mungkin teman-teman di PMI provinsi atau kabupaten kota sudah ada yang punya kali ya draftnya ya. Jadi kurang lebihnya kita di PMI Pusat memang saat ini sedang menyusun apa namanya panduan yang namanya terkait dengan seragam. Karena terakhir kali corporate identity-nya PMI itu dibentuk tahun 2008. Dan ini kita hampir kurang lebih 10 tahun, hampir lebih di atas 10 tahun ya. PMI Pusat baru melakukan yang namanya perubahan terkait dengan panduan di seragam ini.
Jadi kurang lebihnya yang pasti kalau terkait dengan seragam tuh identitas ya. Jadi nomor satu yang pasti rompi yang kalau teman-teman pakai di lapangan. Oh iya, sebelum balik lagi, sebelum kita bahas satu persatu seragamnya PMI, kita di pusat memang sudah beberapa kali mengadakan yang namanya workshop. Jadi sampai saat ini yang disepakati dari teman-teman PMI provinsi dan dari teman-teman pusat dan teman-teman provinsi ini mewakili PMI kabupaten kota, kita hanya memakai dua logo saat ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini di 03 di depan rompi itu ada di sebelah kiri dan sama di belakang. Sama ada di topi kalau dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi itu hanya dua logo yang kita pakai sekarang di PMI untuk dijadikan lambang pengenal ya gitu. Jadi logonya yang di sini nih, yang di samping PMI, keterangan PMI-nya, dan satu lagi yang di topi dan yang di belakang. Dan sebenarnya rompi PMI itu waktu awal itu warnanya biru, bukannya merah. Merah itu baru disepakati atau baru digunakan di kurang lebih 5 tahun terakhir, ya, kurang lebih ya. Jadi sebelumnya biru rompinya PMI. Jadi kalau kenapa kita sekarang memakai merah? Kalau dari Meiji Kohibiniu tuh merah, kuning, hijau, biru, ungu dan lain-lain itu, titik warna merah itu yang paling jadi pusat perhatian sebenarnya terkait dengan gradasi warna. Jadi kalau mau dikomparasi dari berbagai macam warna, warna merah itu yang warna paling menonjol kalau misalnya ada dalam satu kerumunan. Dan kenapa lampu itu, sorry, lampu pen, apa lalu lintas tuh hanya tiga warna itu jadi merah, kuning, hijau. Merah memang gampang untuk dikenali sih. Nah ini kurang lebihnya. Jadi kita pakai yang ini nih, logo PMI-nya yang berbanjar Palang Merah Indonesia dari kiri ke kanan. Nah, balik lagi, ini yang kedua. Ini juga penting karena saya ada di apa namanya? Sebentar, boleh ya. Jadi yang kedua terkait dengan rompi, eh, kita lanjut ke seragam harian Palang Merah Remaja. Nah, ini yang jadi concern kita juga nih di divisi divisi PMR dan relawan karena ini adalah atribut yang dipakai oleh teman-teman PMR di seluruh Indonesia juga. Oh ya, rompi juga sama, itu akan digunakan di seluruh Indonesia. Sama halnya juga dengan seragamnya Palang Merah Remaja. Badge-nya tetap sama ya. Untuk wiranya kuning, birunya Madya, mulanya di hijau. Terus tetap ada logo PMI di sebelah kanan dan keterangan kabupaten kotanya ada di sebelah kiri. Diikuti dengan logo yang sama, logo Palang Merah Indonesia dengan keterangan nama. Seragamnya untuk SMA putih abu, untuk SMP-nya, untuk Muhammadiyahnya putih biru, dan untuk mulanya putih merah. Dan terkait dengan putra dan putri, bisa disesuaikan ya.
Untuk misalnya di Mola kadang kan suka ada juga yang pakai celana panjang juga boleh, tapi mungkin merah. Dan untuk yang Madianya juga sama. Ini kurang lebihnya gini. Tapi ini insya Allah kita kalau jadi tahun ini atau paling telat tahun depan nih pedoman seragamnya untuk digunakan. Nah ini logo. Jadi kenapa kita hanya memakai dua logo? Tadinya logo PMI itu ada empat. Ada yang berbanjar ke bawah, ada yang PMI seperti di badge logo PMI ini cuma dia di samping aja, alang erah Indonesianya ini hilang hanya PMI dan inilah yang kesepakatannya hanya dua logo yang digunakan oleh PMI nanti di seluruh Indonesia. Baik nanti mau di rompi, mau di seragam, nanti mau di gedung mungkin, atau mau di pelang nama sekolah, atau mau di pelang namanya PMI Kabupaten, bisa. Nah ini badge sama tadi kuning, biru, dan hijau. Ini nanti Pak Jainuddin udah punya ininya ya Kak? Udah punya draftnya ini belum? Kalau Baru. yang baru ya. Kalau Jadi yang kalau yang ini udah punya ya? ini baru. Dulu Baru. sebelumnya udah ada, tapi kan masih belum. Oke. Ya, jadi ini kita yang terbaru sini. Jadi nanti saya sharing terkait dengan ini. Tapi ini baru draft ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sosialisasi biar kita jadi pengetahuan. Jadi setidaknya jadi masukannya. Jadi, nah ini terkait dengan topi. Oh iya, terkait dengan topi. Dulu kan kalau kita di PMR itu kan topinya merah. Sorry. Topinya kan kalau untuk eh, biasanya Kita disesuaikan ya, sesuai dengan apa seragamnya. Nih kalau gini kita sekarang pakainya merah nih dari mula sampai dengan wira gitu. Jadi ini merah semuanya. Dan terkait dengan, nah ini dia nih. Jadi kita pakai topinya merah semuanya dari mula, madya, dan wira. Untuk syalnya aja yang membedakan sama seragam sekolahnya. Di sini juga ada ukurannya untuk wira, madya, dan mulanya, layernya. Hanya yang dibedakan hanya warna. Nah, ini rompinya PMR. Jadi ini rompinya wira ya. Ini rompinya sama aja sih, kayaknya tiga-tiganya. Oh enggak, rompinya beda. Jadi kalau untuk yang ini apa namanya, yang Madya ada birunya, strip line biru di sebelah kiri dan kanan. Untuk yang Mula ada strip line hijau di kiri dan kanan. Ada slayer, topinya tetap sama. Ini dia. Jadi memang 2 minggu yang lalu sebelum bulan Ramadan, ini kita dari Divisi PMR relawan di PMR Pusat diundang memang dari Biro Kepegawaian terkait dengan panduan seragam ini karena banyak bukan elemen, anggota PMI baik di PMR dan relawan ya baik dari PMR, KSR atau TSR yang akan nantinya menggunakan logo dan atribut PMI di dalam berkegiatan. Jadi kita sempat kita selalu dijadiin apa namanya diminta masukannya karena kaitannya dengan keanggotaan PMI yang menggunakan atribut. Nih kalau ini lanjut lagi, ini juga sama, logonya sama.
hanya dua yang dipakai ya. Kita konsisten ya. Untuk di depan kita pakai yang ini nih. Kita pakai yang Palang Merah Indonesia. Dan untuk yang di belakang kita sepakat dengan yang logo besar ini. PMI di bawah. Sama dengan yang ada di topi. Nah ini dia. Kita sepakat ini kalau untuk di depan. Ini lanjut ke masih di anggota PMI juga. Teman-teman KSR dan teman-teman TSR terkait dengan seragam. Masih sama biru dan putih dan biru dengan logonya. Kita konsistensi pakai yang Palang Merah Indonesia kecil di depan ini. Topinya juga sama, pakai yang merah. Baik yang pria, buat yang laki-laki dan perempuan. Sama tetap ada logo kabupaten kota untuk dan logo PMI-nya juga tetap ada di kanan dan kirinya. Ini ada tampak depan dan tampak belakang, kurang lebihnya mirip ya. Hampir maksudnya namanya seragam, kita memang harus konsistensi, baik dari penggunaan logonya, letak di kiri dan kanan. Jadi biar ini seragam. Oh, yang kaitannya dengan perguruan tinggi, ini yang membedakan ya hanya logo ininya aja ya. Ini logo cabang dari teman-teman, sorry, dari teman-teman kabupaten kota yang di bawah dari teman-teman perguruan tinggi. Kita lanjut sama, nah ini dia. Ini yang membedakan hanya KSR dan TSR ya. Di sebelah apa namanya? Di atas logonya PMI. Seragamnya tetap sama, putih dan biru. Untuk KSR dan TSR cuma hanya dibedakan dengan dengan lambang nomor 4 dan nomor 5-nya nih, Kap Sukarela dan Tenaga Sukarela. Tetap ada namanya, misalnya Jainuddin, nomor anggotanya sekian, sekian, sekian. Logo tetap sama, konsistensinya. Nah ini dia tadi yang dibilang, ini untuk yang di sebelah kanan, ini yang di sebelah kirinya. Misalnya ini kan logonya Bandung, ini logonya Undip di sebelah kiri untuk pertinya. Nah, ini logonya Kota Bandung. Gitu. Jadi kurang lebihnya ini juga sama. Ini yang membedakan PMR dengan KSR dan TSR tuh di kiri dan kanannya aja ya. Logonya tetap sama, tetap topinya tetap merah, logonya tetap sama untuk ditaruh di depan. Ada keterangan kabupaten kotanya dan di sini ada keterangan KSR. Nah, kalau di atas itu untuk topinya PMR hanya dibedakan di sebelah, maksudnya dibedakan di identitasnya aja. Kurang lebihnya gitu. Dan ini kita lanjut ya. Ini kalau teman-teman mau ada pertanyaan boleh diketik aja. Jadi nanti bisa saya jawab sambil kita melihat apa namanya perkembangan dari pedoman seragam yang baru. Nah ini pengurus seragamnya pengurus tetap putih untuk pria dan wanitanya juga putih. Mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Mungkin kalau yang Muslim bisa lengan panjang gitu kan jilbab. Jadi bisa disesuaikan tapi tetap kita konsistensi dengan logo yang dipakai, atribut namanya, termasuk sakunya. Simpel ya, cuma di kiri dan kanannya tidak ada penambahan apapun. Hanya di papan namanya dengan logo biru sama
Di sini juga, nah ya kan untuk yang pria wanita ini kan bisa lengan panjang atau ukuran lebih panjang. Untuk yang wanita berhijab bisa disesuaikan pakai warna hijab putih, gitu. Disesuaikan dengan seragamnya. Ini juga sama. Nah, di sini ada namanya misalnya Jainuddin, jabatannya pengurus bidang relawan. Gitu. Sama. Nih, nah ini yang sekarang lagi tren ini ya nih, ya merah, warna merah. Sebenarnya warna merah ini baru dipakai juga sebenarnya, karena saya baru juga di PMI. Dari saya baru masuk saya dari tahun 2008 sampai hari ini. Yang saya tahu seragam PMI itu warnanya cuma putih sama biru, gitu. Di 5 tahun terakhir ini kita jadi mengenal yang warnanya merah, gitu. Dan ini jadi banyak sekali dipakai, tapi memang aturannya belum ditetapkan. Nah, bedanya pengurus yang di lapangan dengan pengurus yang di harian, ini ada banyak nih apa namanya emblem-emblem atau logo-logo tambahan lain yang digunakan di kiri dan kanannya. Satu, warnanya juga merah, ditambah lagi ada logo PMI di dada kiri dan lengan sebelah kanan, terus ada keterangan kabupaten kotanya atau keterangan provinsinya, terus terkait dengan apa namanya, ini kita namanya panduan kita kalau bisa jangan keluar dari apa yang udah ditetapkan, misalnya gini. Warna celananya biru, ya memang harus biru gitu. Kerudungnya putih, ya memang putih gitu. Jadi memang kaku gitu. Jadi nggak mungkin kan seragam SPBU Pertamina tuh yang isi bensin kan merah ya. Terus tiba-tiba jadi biru gitu. Diomelin tuh pasti sama apa namanya, sama bosnya gitu. Karena memang aturannya Pertamina nggak ada seragamnya yang isi bensin apa jadi hijau gitu. Ya mungkin bisa aja gitu. Tapi ya kalau secara korporasi atau secara identitas, ini kan identitas ya seragam tuh, itu akan hilang gitu. Ini contoh aja ya. Jadi ini warna kemejanya merah, resmi lapangan, nanti mah modelnya bisa bisa ya bahan mahal atau bahan murah, bisa lengan panjang atau lengan pendek, disesuaikan dengan hijabnya. Jadi ini berlaku ya untuk di PMI pusat, di PMI provinsi, dan PMI kabupaten kota. Nah, ini sama, logonya juga sama, kita konsistensi. Di sebelah sininya ada pengurus nih, di sebelah kanan. Gitu. Ada namanya dengan jabatan, logonya tetap konsisten, yang dipakai juga tetap sama. Jadi kita nggak apa namanya, tetap untuk di dalam negeri dan keluar negeri pun juga sama. Jadi ini penugasannya tidak hanya misalnya di daerah untuk acara resmi, misalnya pengurus kita mau ketemu bupati atau mau ketemu dengan gubernur, bisa juga kalau mau ketemu menteri atau pada penugasan di luar negeri pun bisa tetap menggunakan seragam yang sama. Ini juga sama tadi udah dijelaskan, mirip dengan seragamnya KSR juga, cuma beda warna ya untuk seragam harian dan seragam lapangannya. Nah, ini juga sama, ke luar negeri sama juga tetap. Cuma ada yang membedakannya cuma satu. Ada benderanya Indonesia. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini hanya nama kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi untuk penugasan ke luar negeri, itu kita nambahin logo bendera negaranya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ya. Ini yang membedakan. Jadi kita pakai bendera.
Kenapa kita pakai bendera Indonesia? Karena kita memang dari Indonesia. Untuk mencirikan dari mana kita berasal gitu. Nah ini dia ukurannya, badge benderanya juga ada 6 cm kali 10 cm, 46 kali 4. Ukuran logonya juga ada 10 cm. Di sini lumayan lengkap ya. Jadi di sini kita udah apa namanya ngasih tahu seberapa besar sih misalnya ukuran badge ini 2 cm, panjangnya 8,5, tekniknya bordir gitu. Sama untuk logo di depan ini berapa, panjangnya 11,5, tingginya 6 cm gitu. Kita pakai logo yang ini termasuk juga dengan benderanya PMI, bendera Indonesia, maaf. Oke, tapi ya di sini jelas. Jadi kita tambah lagi ini pegawai. Nah ini putih ini yang biasanya kita pakai. Yang saya pakai sehari-hari untuk bekerja di markas pusat ini. Cuma memang karena ini belum final, jadi saya benar tetap pakai yang putih ini dengan adanya logo di sebelah kiri. Tapi untuk namanya belum ada nih di sebelah kanan nih. Mahfud Jailani. Nah, ini juga sama. Nah, ini celananya kan krem ya nih ya. Kalau kita lihat nih celananya krem nih. Nah, dulu nih celananya kita biru. Nah, ini di sini dipakainya kaki. Yaitu celana kaki itu kalau dilihat celana model krem lah intinya. Tapi istilahnya ini apa namanya belum belum final ya. Gitu ini masih draft. Tapi kalau memang iya final mungkin celananya kita akan sama kayak celananya PNS. Nah, itu. Cuma kalau PNS kan atasnya sama ya, kaki ketemu kaki itu warnanya hampir krem-krem coklat gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kita yang birunya hilang sepertinya. Jadi kita hanya memakai dua warna yang sekarang jadi warna putih dan warna merah. Tetap sama, tadi ada keterangan hampir mirip ya tadi dengan seragamnya pengurus. Cuma bedanya di pengurus ada jabatannya, kalau di sini hanya nama karyawan gitu. Sama ada namanya Ridwan Mukidi, ya kan? Lebar panjang, ini juga sama. Di sini ya kalau markas pusat nanti kan ada tulisannya markas pusat. Kalau yang provinsi ada sendiri, yang kabupaten kotanya ada sendiri. Ini juga bisa dipakai untuk yang di unit donor darah ya. Jadi tidak hanya untuk PMI, sorry, karyawan di PMI provinsi atau di kabupaten kotanya saja untuk markas, tapi bisa dipakai juga untuk em, karyawan unit donor darah. Dan selain atribut-atribut yang ada, baik dari logo di sebelah kanan, badge di sebelah kiri, atau apa namanya, tidak diperkenankan menambahkan yang lain-lain. Ya. Ukurannya baku, ukurannya sama, jadi em, tidak tidak berbeda-beda. Nah ini dia, tetap ya kita konsistensi. Badge logo, badge nama, badge karyawan, sama juga kita konsistensinya antara provinsi dan kabupaten kota. Kalau ranting tinggal ditambahin aja nih. Ini memang mungkin yang belum ter apa namanya, yang kalau ranting saya yakin sih, tapi dia bisa pakai yang di ini ya, pakai seragamnya kota gitu. Jadi misalnya
Misalnya Kecamatan Curug gitu. Ya karena dia ada Curug ada di Kabupaten Tangerang, ya mau nggak mau dia pakai yang Kabupaten Tangerang. Kan nggak kan dari masing-masing kecamatan tuh ada logonya nggak? Kan kayaknya nggak ada ya Bang Jaya. Adanya logo kabupaten aja kan ya. Kalau untuk ini nih atribut atribut nih Gemaripah Wibawa Mukti kayak kita kan Kertamuk apa sih? Saya lupa tuh Kertasatya Kertara Harja lah gitu. Itu kan yang punyanya kabupaten itu aja kan. Nggak Ya, Di Cisauk kayaknya nggak ada tuh logo itu. Di Curug nggak ada logo itu. Nah ya kan jadi kita sekabupaten Tangerang pakai Satya Karya Kertara Harja gitu. Itu sih untuk ranting ya gitu. Jadi kita tetap mewakili kabupaten tempat di mana kabupaten atau kota di mana kecamatan itu berada gitu. Jadi logonya tetap sama nih. Karena kan kalau saya yakin kalau kayak ke Sibat itu kan masuknya ada ya masuknya di TSR kan. Nah, berarti kan itu udah nggak bisa dinamain Sibat lagi tuh. Dinamainnya udah Tenaga Sukarela gitu. Kalau untuk penyeragaman ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kan kalau kita ke atas lagi, itu yang membedakan tuh. Jadi untuk tenaga sukarela dan korps sukarela di situ. Jadi, oh ya, kita lanjut di seragam tadi kan pegawai. Nah ini seragam yang sering dipakai nih sama teman-teman di lapangan nih. Untuk KSR, untuk ambulan, untuk hampir semuanya nih, hampir mirip bukan petugas Pertamina ya, nih bukan petugas Pertamina ya, tapi mirip-mirip lah, merah sama-sama merah, cuma beda spesialisasi. Yang ini bisa apa aja, yang itu cuma ngisi bensin gitu. Kalau kalau PMI Insya Allah bisa bisa pertolongan pertama, bisa macam-macam lah gitu. Jadi ini modelnya model kemeja, bahannya drill atau bahan lain yang sesuai. Sama kita pakai selalu hurufnya itu Helvetica New Condensed Bolt atau Arial Narrow Bolt. Jadi antara dua ya yang kita pakai untuk memudahkan teman-teman di PMI provinsi dan kabupaten kota untuk menyesuaikan gitu. Ini sama ya, logo logo belakangnya besar, topinya sama merah. Kita pakai logo topinya yang logo di depan. Nah, ini yang terus sama merah. Di sini ada pelayanannya nih. Ini kan ada ambulan, misalnya Ridwan Charman di bawahnya ini kan bisa diganti logistik, misalnya Anggun Permana atau misal bisa diganti pelayanannya nih di sini nih gitu. Logo tetap sama kiri kanannya tetap ini dia nih. Jadi misalnya logistik siapa namanya terus juga di kiri dan kanannya bisa diganti Korps Sukarela atau Tenaga Sukarela. Nah, jadi bisa disesuaikan. Terus layanan misalnya pertolongan pertama, evakuasi, logistik, asesmen. Jadi sebenarnya dengan menggunakan Helvetica Condens atau yang serupa jadi bisa disesuaikan. Jadi kenapa kita menyeragamkan ini karena biar rapih gitu kan seru juga kalau ngelihat PMI logonya sama semua gitu. Baik dari provinsi sama kabupaten kota. Ini juga sama logo kabupaten, logo kecamatan, logo kabupaten, logo provinsi juga sama. Nah, ini pakaian seragam tambahan. Ini kalau misalnya nih, biasanya kan suka nih kalau buat
teman-teman yang mau pelatihan pertama-pertama di air ya kan. Biasanya kan bikin life jacket nih. Life jacketnya kurang lebihnya kayak gini sama juga. Logonya konsistensi, pakai yang kalau bisa disamakan ya. Jangan misalnya yang ada di panduan ini pakainya logo PMI PMI ini yang logo singkatan. Jangan sampai di sebelah kirinya pakai yang ini nih, yang kayak seragam perawat nih. Itu, jangan sampai kayak gitu nih. Konsistensinya tetap harus dipakai. Jangan sampai dia pakai yang seragam perawat ini. Nah, seragam perawat diganti sama yang ini nih. Gitu. Kalau bisa apa yang ada di dalam panduan ini ya ikutin aja seperti yang ada di sini. Karena ini memang sudah bakunya gitu. Tahu ini buat yang celemek, buat yang motong-motong apa nih, goreng kerupuk, masak nasi, ya kan? Mau liwetan. Nah, ini dia nih di sini nih pakai juga ada logonya. Ada light vest-nya juga. Nah, jangan ketukar-tukar nih. Nah, kalau perawat ini kan enak ya, karena nggak perlu ditambah blok putih nih kayak yang di merah-merah nih, karena dia dasarnya memang sudah putih, ya kan? Kalau kita lihat nih sama di light vest nih. Jadi kalau bahan dasarnya udah putih itu enak. Kayak misalnya kita bikin tumbler aja, bikin tumbler, tumblernya putih, itu nggak perlu ngeblok lagi tuh, gitu. Udah tinggal cetak aja nih logo palang merah. Tapi kalau bikin tumblernya warna hitam, di luar warna putih, udah pasti harus ngeblok putih seperti ini nih. Nih, harus diblok sama semuanya. Ini harus diblok putih nih di sini. Ya, ini kayak gini. Ini kan bloknya besar sekali ya. Karena dia dasarnya merah nih. Dasar-dasar warnanya. Gitu. Nah, ini juga sama topi. Tinggal disesuaikan aja ya KSR, TSR, staf, pengurus. Kalau mau ada namanya, kasih namanya. Ini juga sama helm keselamatan. Kita pakainya konsisten ya, pakai logo yang singkatan Palang Merah Indonesia, mau di helm, mau di topi. Jadi ini tinggal di ya keterangan-keterangan ini tinggal diikutin aja, tinggal disesuaikan di mana kita bekerja atau di mana kita disesuaikan ya dengan apa provinsi atau kabupaten kotanya. Nah, ini juga sama. Misalnya ini biasanya kita bikin event atau kerjasama dengan instansi lain ya kan, baik kegiatan donor darah, mau kegiatan donasi, mau kegiatan running atau apapun. Jadi eh, ini adalah beberapa contoh. Ini kan kalau kayak ini kan biasanya kaos untuk pelatihan nih, ya kan? Pelatih anjing misalnya. Nggak bercanda. Misalnya pelatih berkuda gitu. Oh, pelatih anjing kan K9 yang sering digigit anjing tuh tangannya. Ini pelatih PP atau apapun nanti. Jadi ini adalah contoh dari. Nah, kalau bisa kebanyakan ini saya mau ngasih contoh nih. Kalau untuk sponsor itu kalau bisa di belakang, jangan di depan nih. Jadi ini kan udah ada nih contoh nih logo PMI-nya di atas ya, Palang Merah Indonesia didukung oleh. Nah, ini kalau bisa di sini nih kita kita cantumkan nih misalnya Sinar Maslen, Citra Raya Indah atau misalnya produk lain gitu, misalnya air kemasan mineral apa gitu. Jadi nanti enak nih desainnya di depan gitu. Dia polos pun nggak kan kesannya kayak nggak kelihatan tuh kaos apa ya gitu. Nah, keterangannya ada di belakang gitu. Jadi kalau di sini mau ditaruh gambarnya Om Jainuddin boleh aja gitu.
Tapi di sininya sebenarnya kegiatannya gitu. Oh, ternyata ini bukan fotonya dia ya, ini foto kegiatan loh gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan ya untuk bisa di polo shirt atau mau di kaos oblong atau di tanpa kerah bisa. Nah, ini juga ini misalnya nih teman-teman juga sering bikin jaket biasanya nih. Kalau jaket kan, nah sama nih. Jaketnya kayak gini nih. Warnanya merah. Ada dua strip di lengan, di tengah dan di bawah. Ada dua saku di kiri dan kanan dekat pinggang. Ada empat saku di dada. Nah, sisanya sama komposisinya dan logonya juga sama. Konsistensinya, jadi gini, teman-teman kalau mau menggunakan panduan ini, ikutin aja panduannya. Jadi memang logonya seperti itu ada di belakang ya, memang harus diikutin seperti itu. Jadi jangan dirubah-rubah gitu. Ikutin apa yang ada di mana panduan. Termasuk ini, jas dokter dan pengurus. Nah ini jadi memang logonya ini kan nggak perlu diblok putih karena dia dasarnya memang udah putih untuk jas. Jadi ikutin memang kalau mau kita bermodel-model dengan kita menggunakan panduan itu akan susah gitu. Memang kita berorganisasi sih ya, bukannya bukannya kita mau main-main. Jadi memang karena kita berorganisasi memang harus ditertibkan, ya kan? Jadi biar apa? Biar rapi organisasinya juga. Dan jadi enak nih kalau misalnya kita sudah mengesahkan ini di level pusat gitu. Nanti setelah kita sosialisasi tiba-tiba di lapangan ada yang beda nih gitu. Di misalnya bikin jaket pakai logonya yang palang merah Indonesia. Kita bisa tegur tuh gitu. Dasarnya apa? Ini kita ada punya dasar yang namanya pedoman atribut atau seragam gitu. Habis deh nih. Ada pertanyaan Om Jai atau diketik atau apa yang bisa di-sharing? Silahkan. Jadi kurang lebihnya kayak gini terkait dengan program penggunaan seragam. Jadi ya senang atau tidak senang atau senang aja atau tidak senang aja ini yang akan dipakai untuk kita berorganisasi nantinya ke depan. Untuk saat ini dan ke depan. Amin. Jadi, nah di sini kan kita contoh nih, kenapa kita butuh logo sih yang bertugas tuh biar tuh sopan, rapi. Kan malu ya kalau kita lagi asesmen gitu kan bajunya sembarangan, tuh. Terus nggak menunjukkan profesional gitu kan kalau kita rapi kan masyarakat juga percaya kan kita mau asesmen mau minta data pasti juga masyarakat akan welcome gitu bahkan sampai dibikinin kopi gitu kalau punya anak cewek jomblo dikenalin gitu macem-macem lah pokoknya Om Jaya itu pengalaman dulu jadi waktu di lapangan gitu dia terus jadi untuk memperlihatkan siapa kita visibility nah itu tadi yang saya bilang kenapa misalnya warna merah dari gradasi warna itu merah itu yang paling tinggi. Kita pasti fokusnya di warna merah kalau dijejerin tuh antara warna-warna lain. Nah, terkait dengan ini kita juga pengennya durability-nya juga kan namanya seragam PMI itu kan untuk KSR dan TSR atau teman-teman PMR juga kan banyak berkegiatan aktivitasnya di lapangan. Nah, itu juga. Nah, ini juga kenapa kita perlu legal. Ini kenapa kita bisa menegur teman-teman di kabupaten kota, di provinsi, kaitannya dengan, ya ini kan kita ada dasarnya gitu. Kenapa kita menerbitkan ini? Ya karena kita pengen jadi organisasi PMI yang profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat gitu. Ya agar kita terlihat lebih profesional sih.
lebih elegan, lebih rapi, gitu. Dilihatnya enak, gitu. Jadi untuk contoh kan kayak di seragam organisasi sebelah tuh yang warnanya coklat, coklat sama coklat muda itu kan, itu dia udah seragam loh, gitu. Ada gugus depan, nggak ada gugus belakang sih tahu saya, depan semua dia. Jadi itu dia aja udah seragam, udah punya pelang sendiri, gitu, punya formatnya. Ini yang belum mungkin nanti pasti karena ini seragam ya Om Jai. Nanti kalau untuk organisasi pasti ada nih yang namanya pelang prasasti nanti. Maksudnya pelang ini ya, pelang PMI itu ada prasasti atau gedung atau yang lainnya pasti ada. Tapi ini yang kita bahas seragam. Dibedakan ya. Jadi berbeda antara uh, atribut. Jadi ini yang nempel nih, biasanya yang nempel di badan kita nih, yang dipakai. Baju, celana, topi, rompi, jaket, vest. Gitu. Ya, izin Oke, Om. makasih banyak Om Jai. Kalau ada pertanyaan Itu dipersilakan ada atau yang mau bertanya tuh. Dari PMI Kota Bima sudah acungkan tangan. Silakan. yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk ini kan eh, eh, penggunaan seragam yang terbaru, ini kira-kira kapan ya pengesahannya ya? Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, eh, ada nggak saran atau tempat pembuatan bajunya ini biar standar? Soalnya rata-rata ada juga yang nggak standar, ada yang jual di apa jualan online apalah gitu ya, yang toko oranye, toko hijau apa itu, kita mau minta kontak lah kalau ada gitu, biar ada saran atau di mana biar kita enak pesannya gitu. Itu aja. Terima kasih. Salam dari PMI Kota Bima. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Makasih Pak Hermawan dari PMI Kota Bima. Iya, makasih Pak. Kita juga pengennya secepatnya Pak. Kalau bisa tahun ini ditandatanganin, ya tahun ini juga bisa diaplikasiin di PMI di seluruh Indonesia. Tidak hanya di PMI pusat, tetapi juga di seluruh Indonesia di provinsi dan kabupaten kota. Terkait dengan pertanyaan nomor dua, sebenarnya gini Pak. Di kita di markas pusat PMI itu di koperasinya itu kita biasanya juga apa namanya menyediakan kok. Jadi menyediakan buat agar kita biar seragam ya, biar sama nih, bahannya sama, logonya sama, dan bla bla sama, itu juga kita nyediain. Ada sebenarnya, jadi sebenarnya ya memang saya akuin juga masih banyak teman-teman yang ya kita tidak menutup ya, yang namanya teman-teman di kabupaten kota yang mempunyai apa namanya usaha konveksi atau apapun itu sah-sah aja. Jadi tidak harus di PMI pusat Pak Hermawan, misalnya Pak nih kenal sama Pak Jainuddin atau sama siapa gitu di PMI yang lain bisa juga kita berkoneksi yang sama. Yang penting speknya sama aja gitu. Itu sama kok sama yang di panduan gitu Pak. Gitu. Jadi eh, bisa dari teman-teman PMI sendiri di kota-kota lain juga bisa mungkin harganya juga bisa bersaing sih gitu. Ada lagi yang lain? Dari Marcelina Putri, Seman satu Malinau. Silakan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Marcelina Putri Ramadhani dari SMA Negeri 1 Malinau. Jadi pertanyaan saya ini terkait dengan seragam sekolah yang
biasanya ada lambang PMI-nya. Tadi kan Bapak ada ngejelaskan tentang logo dalam baju PMI biar kesannya itu lebih bagus, biar orang-orang tuh kenal kalau itu tuh PMI gitu. Nah, jadi pertanyaan saya ini terkait seragam putih sekolah di hari Senin, apakah setiap anggota PMR itu wajib ada lambang atau logo PMI di seragamnya untuk menandakan bahwa anak itu adalah seorang anggota PMR? Mungkin cukup. Ya, terima kasih Marcelina Putri buat pertanyaannya. Ya wajib, saya jawab. Karena apa? Karena ini memang panduan. Jadi panduan yang dikeluarkan oleh organisasi, pasti kita akan mengeluarkan SK atau surat keputusan yang menyatakan bahwa eh, apa namanya, panduan ini akan digunakan wajib oleh setiap anggota PMI. Gitu. Anggota PMI banyak nih. Ada pengurus, ada staf, ada relawan, ada PMR, ada KSR, ada TSR, gitu. Jadi wajib, gitu. Oke, itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada, Dipersilakan. ada, ada. Ada Bang Jai, misi Bang. Mau nanya. Yo, Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? ada, Oke, jelas, jelas. Nggak ada oke. mukanya doang. Izin, oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ageng Irwani dari TSR Kabupaten Tangerang. Izin bertanya, apa Mas Anggun? Ya, Mas Anggun Permana. Tadi untuk terkait baju sekolah yang dipakaikan logo PMI itu untuk anak-anak sekolah PMI itu akan di SK-kan ya secepatnya ya gitu. Berarti diperbolehkan gitu kan dalam artian. Dan untuk selanjutnya saya ingin bertanya, ada beberapa saya menemui kasus, entah ini kasus ataupun kebetulan. Jadi ada beberapa yang memakai baju misalkan kemeja ataupun baju PDH itu selain warna merah dan putih, ada yang warna hitam ataupun ada yang warna biru. Itu digunakan dia menggunakan logo gitu seperti itu, logo PMI yang sama kayak PDH tadi. Cuma warna bajunya itu hitam dan biru seperti itu. Saya menemukan ada beberapa gitu, entah itu kasus ataupun emang kan gitu kan. Lalu yang ingin saya tanyakan juga terkait biasanya kan anak PMR tuh suka nih yang namanya bikin PDL ya, pakaian yang kayak baju olahraga gitu. Nah, itu untuk ketentuan logonya itu seperti apa gitu loh untuk penggunaan logo yang di PDL itu. Biasanya kan anak-anak tuh kayak pengen, "Bang, ayo bikin baju buat ada kenang-kenangan di sekolah gitu kan." Jadi itu untuk ketentuannya kan tadi udah dibahas tuh untuk yang kemeja itu seperti apa, terus untuk yang baju eventnya itu seperti apa tuh yang dipakai Bang Jahit tuh ya kan. Itu salah satu contoh baju event gitu kan. Jadi mohon penjelasannya Mas Anggun. Terima kasih. Iya, makasih Om Ageng pertanyaannya. Jadi terkait dengan, saya jawab dulu tuh ya, yang warna, ada seragam PDL yang warnanya biru sama warnanya, pokoknya di luar warna yang udah tadi saya dijelasin ya. Sebenarnya gini, selama pedoman ini belum disahkan, masih benar gitu. Kita agak sulit untuk yang namanya mencegah hal itu. Itu satu ya. Jadi misalnya ada nih temen yang masih pakai warnanya pink tuh, seragam KSL-nya. Ya sah-sah aja karena aturan ini belum disahkan gitu. Tapi di saat aturan ini disahkan dan sudah disosialisasikan itu udah salah gitu. Tuh, jadi
selama belum disahkan ya sah saja. Jadi mau pakai warna apapun silakan. Nah, itu ketiga terkait dengan tadi seragam event. Seragam event tadi kan udah dijelasin mau ada yang polo, mau ada yang apa namanya, mau ada yang oblong. Nah, kalau bisa logonya sorry, untuk sponsornya tuh di belakang aja gitu. Jadi kan kebanyakan kalau bisa sih kecil-kecil aja gitu. Ngapain sih gede-gede sponsor gitu? Malu tahu. Ya beneran. Kita fokus misalnya LG gitu, gede banget gitu. Kerja di LG aja enggak gitu. Cuma didukung LG gitu. Misalnya. Kecil aja di belakang. Ada logonya tuh gitu. Terus terkait dengan tadi seragam, ya memang kalau salah satu contoh yang saya tahu di Gorontalo itu setiap hari saya lupa Selasa atau Kamis ya, atau Rabu atau Kamis itu di pemerintah provinsinya itu sudah menetapkan memakai seragam PMR untuk anak sekolah itu dari SMP sampai SMA. Jadi kan kalau mohon maaf nih, saya juga dari apa sekolah di tingkatan SMP, SD, SMP, SMA itu pakai seragam pramuka gitu di hari tertentu. Nah, itu yang belum bisa dilakukan oleh PMI itu. Tapi di Gorontalo bisa. Jadi itu tergantung masing-masing ya, masing-masing dari apa namanya, dari PMI-nya, pendekatannya ke pemerintah wilayahnya gitu. Bisa aja nanti di Kabupaten Tangerang misalnya pakai seragam PMR di hari Selasa gitu. Bisa gitu. Itu tergantung pendekatan antara pengurus PMI Kabupaten Tangerang dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk dinas pendidikannya terutama untuk memakai itu gitu. Jadi wajib tuh dia ya kan saya dulu nggak ikut pramuka aja pakai tuh seragamnya nggak tahu tuh isinya apa pramuka gitu misalnya. Bener nggak? Ya sama kan kayak anak-anak PMR itu nggak tahu PMR tapi tetap harus pakai bajunya gitu. Gitu itu masalah kebijakan tapi ya tetap kalau untuk warnanya untuk apa sorry untuk logo di kiri dan kanan untuk warna ya tadi di luar panduan ini ya jangan dipakai gitu. Ada lagi? Boleh satu lagi, Oke. Bang Anggun. eh saya mau tanyain, nah terkait kayak KSR kan, kayak KSR yang masih menggunakan kan masih ada logo di atas logo tuh. Nah, mereka masih pakai di seragamnya yang sebelah kiri. Harusnya kan logo kampusnya atau logo kabupaten kan. Nah, itu yang masih itu yang masih mereka pakai rata-rata saya lihat di Instagram juga mereka masih menggunakan itu. Itu sih sebenarnya belum ada ketegasan apa ya untuk walaupun penggunaan logo yang dari Kemenkumham surat yang penindasan ya apa ya penegakan penggunaan logo yang penyalahgunaan logo gitu mas itu sih. Ya, makasih Pak Hermawan. Jadi memang saya sebelum pindah ke divisi pengembangan PMR, saya dulu bertugas di divisi komunikasi, terus ganti dengan namanya Biro Humas, dan memang selalu berkaitan dengan logo. Nah, kalau saya yang memang setuju sih dengan Pak Hermawan, jadi yang selama ini terjadi adalah banyak teman-teman di KSR perguruan tinggi yang menggunakan logo sendiri gitu. Jadi kan kalau tadi kita lihat ada logo Undip, itu kan logo kampus ya. Sebenarnya untuk KSR itu nggak perlu bikin logo lagi gitu. Biasanya suka ada misalnya logo Undip nih atau logo KSR dia bikin, terus dimasukin lagi itu logo PMI di dalam desainnya dia. Jadi ada logo di dalam logo gitu. Logo PMI itu maaf, dari pusat sampai ranting. Dari Sabang sampai Merauke satu. Cuma dua tadi yang saya bilang. Yang singkatan PMI sama yang Palang Merah Indonesia. Sisanya kita nggak kenal gitu. Ada logo, maksudnya
kita nggak tahu ada logo di dalam logo itu salah gitu. Apalagi letaknya tadi tidak sesuai dengan kiri dan kanan. Jadi tidak sesuai dengan panduan. Nah, kalau kita lihat banyak tuh di Facebook atau di mana atau di mungkin masih diterapkan sih sepertinya di teman-teman KSR perguruan tinggi yang ya mereka sih alasannya menghormati seniornya lah logonya gitu. Tetap aja kita bukan masalahnya menghormati senior atau apa. Jadi ya kita berorganisasi ya memang harus sesuai gitu. Jadi kita ikuti aturan mainnya. Logo kita ya cuma dua gitu. Logo Palang Merah Indonesia dan logo PMI. Sisanya kita tidak mengenal logo-logo lain gitu di luar itu. Karena kalau kita ya contoh kan kita kan ya jelas kan kalau identitas negara Indonesia apa merah putih kan kita nggak ada identitas negara lain kan gitu. Indonesia di mata dunia namanya INA INA gitu. Kalau di dunia internasional. Nah, itu identitas gitu, sama seperti logo yang kita pakai gitu. Kita di luar negeri juga namanya kita dari Indonesia gitu. Pasti kita pakai pakai logonya gitu. Nah, kebanyakan memang itu adalah tugas nanti dari teman-teman nih, Pak. Nah, kabupaten kota terutama yang punya KSR Perti. Nah, di situ. Nanti setelah ini disahkan, nah barulah apa namanya? Kita bisa nih mendatangi atau sosialisasi ke teman-teman Perti terutama yang punya logo-logo yang salah untuk dibenerin. Gitu. Karena kita udah punya SK-nya. Gimana Bang Jai? Ada cukup jelas teman-teman yang hadir walaupun di tengah puasa semoga jadi ibadah ya. Ya Marcelina mau nanya lagi Yuk, Marcelina. silakan. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di PMR sekolah saya itu lagi ada kayak nggak ricuh juga sih, soalnya ada beberapa anak yang mempunyai pendapat bahwa di setiap pertemuan rutin itu harus menggunakan baju PDH, tapi di sisi lain ada anak yang tidak mau menggunakan baju PDH karena menurut anak tersebut baju PDH itu termasuk baju resmi, jadi kalau untuk kegiatan rutin itu kurang gimana ya, kurang cocok lah dipakai. Itu seharusnya lebih baiknya digunakan saat pertemuan rutin ekskul atau tidak usah? Ini Om Jaya nih yang jawab nih harusnya. Ya jadi kalau saran saya sih dipakai aja karena itu kan identitas ya gitu. Mau resmi atau enggak resmi, latihan pramuka aja kalau boleh dilihat deh di sekolah pasti selalu pakai seragam dia yang resmi. Yang bawa tongkat tuh, nggak ada dia pakai seragam di luar yang tetap pakai kacu, pakai apa namanya, pakai baret gitu. Sama mereka rapi. Kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu? Atau kan di rumah dicuci juga kan? Hmm, Soalnya Itu di sih. sekolah Jadi saya memang untuk setiap pertemuan rutin ekskul PMR itu menggunakan baju putih polos sama celananya celana olahraga sekolah. Jadi belum pernah menggunakan baju PDH pada saat pertemuan rutin ekskul. yang bagus sih dipakai saran saya gitu. Tuh nanti bilangin aja ke kakak pembinanya tuh yang yang di sekolahnya. Ini jadi biar nanti apa namanya bisa jadi identitas kita gitu. Baik, terima kasih. Oke, Bang Jaya ini sampai jam berapa nih kita? Sampai ajian maghrib. Ish, banyak banget. Yuk, silakan. Satu lagi dong, boleh. Oh, boleh, nggak apa-apa. Yang banyak. Jangan Pak, satu aja Pak.
Enggak kan gini, memang kondisi saya sama PMR nih kita di Kota Bima baru 7 PMR. Jadi memang kondisi anak sekolah mau buat baju PDH kan lumayan nih. Kalau di sini kan 150.000 itu udah lengkap bed dan lain-lain. Nah, mereka biasanya menggunakan baju seragam sekolah. Akhirnya bed PMI itu sebelah kiri, yang bed kotak itu, yang 7x10 itu, tulisan palang merah remajanya sebelah kiri, akhirnya logo sekolah kan sebelah kanan sama tulisan sekolahnya. Logo PMI yang di atas kantung sebelah kiri. Udah benar. Hanya saja penempatannya yang masih salah. Nah, akhirnya mereka karena nggak punya anggaran yang pas, yang cukup, akhirnya mereka pakai seragam sekolah itu. Begitu kondisinya yang di sini gitu. Gitu, Bang Anggun. Terima kasih. Pak Hermawan, ini ada juga dari Bu Iin nih, pembina PMR Madya SMP 2 Kelapa 2. Jadi bagaimana dengan seragam pembina PMR? Seragam pembina PMR sih sebenarnya kan kalau ngikutin ini aja, apa namanya, ah, sama kayak teman-teman di KSR gitu. Seragamnya sama. Terus kaos harian PMR itu udah ada tadi kalau Ibu simak itu ada kaos yang kerah sama yang non kerah. Terus anak-anak memimpin eh boleh aja sih gitu. Tapi memang pin-pin PMI itu kita sepertinya belum belum ini lagi ya. Belum ya. Belum lagi sepertinya. Jadi nggak mungkin bisa ditempel. Nah tadi untuk Pak Hermawan, ya memang gitu Pak, dinamika organisasi Pak, gitu. Tapi ya diharapkan dengan adanya SK, ya gitu tadi yang di pertanyaannya sama Mas Ageng tuh, Om Ageng. Yang warnanya pink ya belum bisa kita salahin tuh, gitu sekarang. Atau mau warna apapun, atau mau gimana. Cuma nanti setelah SK ini keluar, nah itulah, maksudnya disahkan. Nah itulah baru kita bisa melakukan penyeragamannya. Jadi kenapa nggak boleh gini, kenapa nggak boleh gitu, kenapa harus gini, kenapa harus gitu, gitu. Jadi jelas, jadi ketahuan, oh iya ada SK-nya ya, ada aturannya ya, gitu. Jadi kita selama masih bergabung dalam organisasi Palang Merah Indonesia ini ya ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu sebagai anggotanya. Kalau memangnya tidak mau ya tidak usah ikut gitu. Karena ya karena memang aturannya ada gitu. Lagi dong, lagi Oh, Bang. nanti ngopi aja Pak. Lagi ini kan ada teman juga, kan teman-teman nih ada yang dapat PIN donor darah yang 25 gitu kan dikasih PIN Bang. Penggunaan PIN itu bisa nggak digunakan di PDH itu? Pakaian dinas harian. Oh bisa bisa. Itu kalau pin itu biasanya kan Sebelah ditaruhnya mana ya bagiannya? di Kiri, kanan? biasanya di kerah tuh Bang. Di kerah. Oh, Ya, siap-siap. biasanya di kelas sebelah kanan gitu. Bisa dipakai di situ. Biasanya pin-pin pengurus itu juga biasanya di situ tuh ditaruhnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan biasanya. Gitu. Mm. Jadi kalau Sama misalnya satu. Pak Hermawan ada, ya boleh aja sih dipakai gitu. Selama nggak mengganggu apa namanya yang udah ada ya. Gitu. Iya, saya sih baru 50 Bang. Ada sih pinnya Ya, yang 50. ya. Mau dipakai, Wow, tapi mau izin baru dulu. di Takutnya tingkat wali salah. kota ya. Iya, Ya, bentar lagi gubernur lah buat 75 ya. iya. Nah itu sih Bang, sama untuk tanda kecakapan untuk PMR itu kan saya pernah baca, pernah di-share sama eh, teman yang ikut fasilitator PMR.
Rata peminat PMR itu ada tanda kecakapan gitu Bang. Itu penerapannya itu yang saya belum tahu ya. Nah, itu dia. Setahu saya dulu memang di tahun 2008 tanda kecakapan itu memang pernah ada. Bahkan ada bukunya. Cuma memang kita di divisi pembinaan PMR sekarang lagi ingin melakukan revisi sih terkait dengan buku panduannya juga gitu. Karena kan udah terlalu lama ya dari tahun 2008. Sementara sekarang aja Kementerian Pendidikan aja udah bergeraknya hampir sebenarnya sih sudah ada ya kita yang namanya Ayo Siaga Bencananya PMI itu udah ada tahun 2008 tapi pemerintah itu baru gencar dari tahun 2019 kalau nggak salah ya sebelum pandemi itu buat apa namanya menggencarkan sekolah satuan pendidikan aman bencana ya. Nah, sebenarnya PMI udah mulai duluan tuh. Nah, tapi terkait dengan tanda kecakapan itu memang kita belum ada, Pak. Dalam artian untuk dipakai sekarang, tapi nanti kita lihat perkembangan apabila nanti di tingkat pusat pembahasannya itu nanti akan dipakaikan kembali, ya itu nanti akan kita sosialisasikan juga sih pasti ke PMI provinsi dan kabupaten kota gitu. Gimana Bang Jai? Udah ini ya, udah semua ya, udah tinggal nanti saya share aja ya ininya, link-link dari apa namanya, dari draftnya. Bang Jai udah punya belum? Udah. Yang Udah tadi ya, dikirim kan? ah, udah ya, ya udah, sip kalau gitu. Ini Suaranya hilang. pertanyaan lagi atau kita cukupkan saja di sore hari ini, waktu sebelum asar Sampai dan jam 4 sebelum kan ya? berbuka puasa. Ini materinya pendek loh. Ini Saprudin tuh katanya mau nanya. Mana nih orang? Apaan, Ya. Saprudin? Nanya apa? Nanya Bang, sampai jam 4 Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi kayaknya pertanyaan saya sudah semua sih Bang. Izin terkait logo saja sih Pak Anggun. Banyak kan logo-logo tuh di internet sama banyak juga di sekolah tempat saya tuh pengen pengen bikin logo PMR tapi divariasiin kan tak karena tidak sesuai dengan pedoman yang saya dulu pernah dikasih sama Bang Jai. Tapi kan kata dia itu kok udah ada apa kayak pencak silat, taekwondo ini bisa kok. Kenapa kita tidak bisa PMI gitu? Tapi dalil kita kan kuat dengan dasar itu. Tapi mereka lihat lagi di dunia maya aja kan banyak Pak kayak gitu. PMI di logo-logoin kayak gini. Nah itu gimana nih Pak? Anggun tuh untuk jawab. Ya itu makanya tadi yang saya bilang kalau masih mau gabung di PMI ya logonya begitu ya diterima gitu. Masa kita masih contoh kan kalau Pertamina masa ya kita masih mau pakai logonya kuda laut gitu. Karena kan logo Pertamina kan pakai huruf P gitu. Kalau pernah tahu tuh gambarnya Pertamina kan kuda laut tuh, bukan huruf P gitu. Nah, sama kita kan logo PMI dari 4 aja udah kita kurangin 2 loh, gitu. Jadi tadinya ada 4 logonya. Kalau 4 kan berarti kan banyak banget kita kita menerapkan menerapkan sementara logo memang kalau kita lihat di beberapa di instansi biasanya yang dipakai cuma 2. Percaya deh. Karena kita tuh 4 terlalu banyak gitu. Kita pasti hanya punya 2, satu singkatan, satu itu yang dijabarkan singkatannya. Rata-rata itu. Karena kalau kita punya terlalu banyak, kita bingung juga gitu. Contoh tadi yang saya bilang logonya KSR tuh kan banyak banget tuh. Mau yang
Misalnya gini, logo logo kampusnya ditambahin logo PMI, ditambahin logo lagi. Padahal mau KSR mana, mau PMR mana, mau TSR mana, tetap aja logonya PMI gitu. Kalau mau ya bikin organisasi lain aja gitu. Kalau masih mau gabung sama PMI ya pakai logo itu gitu. Suka nggak suka ya ditelan gitu. Karena memang yang namanya logo itu rigid, kaku. Kita nggak bisa keluar dari yang namanya apa ide-ide kreatif itu akan terkunci di situ gitu. Kalau kita berkaitan dengan logo organisasi itu rigid. Mana bisa tuh logonya Tutmuri Handayani Kemendikbud diganti? Coba. Kalau masih mau jadi guru, masih mau jadi ya udah pakai itu logonya gitu. Karena memang logo itu rigid, nggak bisa diapa-apain gitu. Dia nggak bisa digaya-gayain tuh gitu. Mau ya begitu, kecuali memang diganti ya gitu logonya. Kayak misalnya yang ekstrim ganti kan Kementerian Kesehatan. Kalau masih ingat logonya itu Bakti Husada, hijau palangnya. Terus dia ganti tuh pakai logo, sempat ada desainnya, sempat ada kontesnya kok itu. Desain ulang logo Kemenkes. Boleh kayak gitu. Jadi dia mendesain ulang. Nah, kalau PMI ini nih nggak mendesain ulang nih, gitu. Kita hanya ingin menyederhanakan selebihnya gitu. Dari logo yang kita punya biar lebih gampang sih diaplikasiin di teman-teman kabupaten kota. Kan sebenarnya gini, penggunaan logo itu kan lebih memudahkan bukan menyulitkan gitu. Jadi gimana kita memudahkan yang namanya ya balik lagi ya ketersediaan bahan gitu kan, gradasi warna atau misalnya kalau kita dalam desain aja yang namanya kita lihat nih kan hurufnya Helvetica Newer Newer Block Newer ya. Ini sebenarnya huruf ini dulunya gratis. Cuma sekarang kalau didesain itu bayar gitu. Ini kan jadi menyulitkan sebenarnya gitu. Dulu nih hurufnya gratis nih. Tapi karena kita pengennya konsistensi, kita mau pakai itu, ya mau nggak mau gitu, bayarlah itu gitu. Karena kalau kita nyari fontnya di dalam Corel Draw tuh nggak ada tuh Helvetica Newer Black, kita harus beli tuh di situ buat masukin dia di dalam apa namanya desain gitu. Ya, kurang lebihnya sih gitu. Jadi memang apa terkait dengan logo ya rigid memang kaku dia. Ini contoh nih kayak Kirekat, bisa nggak nih digayain logonya? Nggak bisa tuh. Jai marah-marah tuh dia kalau ada yang lagi bikin kontes apa Instagram gitu kan, logo Kirekatnya hilang gitu. Ketentuannya dia aja nggak boleh dilanggar. Gimana PMI pusat kan gitu, gimana kita nih organisasi besar gitu gitu. Jadi kan ya ketentuan contoh nih dari Palang Merah Indonesia di kiri terus Kirekatnya di kanan. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh bacanya dari kiri ke kanan, bukan kayak dari huruf Arab dari kanan ke kiri gitu. Itu itu ada filosofinya juga gitu. Kenapa kita naruh ini misalnya dari kiri ke kanan ini kan Palang Merah slash Kota Bima gitu, Palang Merah Indonesia Kirekat gitu. Itu kan sebenarnya aturan-aturan baku yang memang apa namanya yang sebenarnya untuk ya gini kan Kota Bima kan logonya PMI juga ya gitu. Ya kita identitas kotanya cukup di samping aja gitu. Kayak misalnya kemarin ada contoh teman-teman Forpis yang mau bikin logo sendiri, silahkan gitu. Tapi jangan pakai logo PMI
gitu. Bikin aja logo Forpis gitu. Jadi nggak usah bawa logo PMI-nya. Jadi Palang Merah Indonesia slash Forpis logonya dia. Udah gitu. Itu malah benar saya saya aminin tuh yang kayak gitu. Kayak ini misalnya Kirekat, bikin aja Kirekat. Tapi kan dia nggak bawa logonya PMI kan. Si melati merah itu nggak dipakai tuh di dalam desainnya Kirekat ini. Lihat deh, nggak ada satu elemen pun. Jadi sah-sah aja gitu. Karena dia tidak ada logo di dalam logo gitu. Kecuali di dalam Kirekat ini ada adalah tuh si melati lah ditempelin di sebelah mana gitu. Nah, itu salah gitu karena dia bagian dari logonya gitu. Tapi kalau dia terpisah berdiri sendiri sendiri ya oke-oke aja gitu. Kalau saya sih lebih ngelihatnya kayak gitu. Nah, kalau berkaitan memang dengan logo, memang panjang ya. Jadi logo PMI itu kalau di Undang-Undang Dasarnya sebenarnya cuma melati aja gitu. Nggak ada tuh yang namanya Palang Merah Indonesia, tidak ada PMI gitu. Cuma logo melati. Tapi kenapa kita pakai yang dua ini? Karena di dalam undang-undang itu ada turunannya, ada PP-nya gitu. Jadi di dalam PP itu kita sertakan nih dua elemen ini gitu. Iya, kasih tahu aku cara main laptop. Ya udah tahu, ayo kasih tahu aja Rin. Boleh. Nggak ada Bocor. yang nggak ada yang nanya Bang Jaya. Yuk, ada lagi nggak? Kayaknya udah deh. Saya aja Bang mungkin. Bang, Ayo boleh jangan tanya? Hermawan mulu, yang lain apa? Iya nggak apa-apa lah Bang. Ntar gantian, gantian. Nggak apa-apa. Itu apa Iya, namanya? iya. Klien Diskusi. ini rajin dia dari apa seri Iya, satu. ini langganan dari Bang Jaya nih. Hah? Beli kertasnya doang kan? Iya. Ayo Pak, silakan Pak. Bang, kalau PMI ngadain webinar gitu, biar kita bisa tanya apa gitu tentang PMI pusat gitu. Jadi semuanya bisa pada ikut perwakilan markas. Kayak. Mungkin bisa diusulin buat relawan-relawan nih yang haus materi gitu kan. Kita yang jauh nih kesusahan ya. Kalau yang dekat mah enak. Ya, jadi gini Itu aja. Pak. Sebenarnya kan kalau di kita di pusat, sebenarnya saya sih sebenarnya lebih cenderungnya kalau Bapak Hermawan ini kan di kota ya. Sebenarnya kan yang memfasilitasinya kan sebenarnya provinsinya gitu. Kalau kita di pusat pasti akan memfasilitasinya pasti di provinsinya gitu. Jadi provinsi itu yang nanti akan deliver lagi ke kabupaten kota. Tapi usulnya bagus sih gitu. Jadi saya punya nih kayak Om Jaya nih sebenarnya bikin inian Pak tuh apa namanya Om Jaya? Oh, acara apa sih online nasional itu? Lomba digital. Nah, sebenarnya gini, saya nggak nyalain lombanya, gitu. Saya nggak nyalain ide kreatifnya, saya nggak nyalain hadiahnya atau apapun. Yang saya salahin adalah kenapa nasional, gitu. Sementara Om Jaya itu adanya di kabupaten kota, gitu. Itu pertanyaan saya itu. Tapi saya nggak menyalahkan ide kreatifnya. Contoh kemarin PMI Jawa Timur bikin Opon. Pernah dengar Opon? Olimpiade PMR Online Nasional. Pernah dengar Om Jaya? Pernah, Baru pernah. Pernah ya? Pernah ada yang ikut ya? Mungkin. Nah itu sebenarnya saya nggak menyalahkan ide kreatifnya gitu.
Cuma dia mengatasnamakan nasionalnya. Sementara nasional itu adanya di PMI pusat. Kalau dia adanya di Jawa Timur, ya bikinlah tingkat provinsi gitu. Atau nih kaum Jaya bikin aja tingkat kabupaten kota gitu. Sebenarnya gini, yang kita sebenarnya terbuka sama ide-ide kayak gitu. Misalnya nih, Om Jaya kalau mau bikin nasional, ajak kitanya gitu. Jadi bukannya kita merasa terbodohin, tidak gitu. Tapi justru rangkul aja PMI pusat. Enak tuh gitu. Duduk bareng, kita bikin create sesuatu yang bisa sifatnya nasional, itu malah saya seneng gitu. Tapi kalau kayak kemarin teman-teman di PMI Jawa Timur, ya mereka ternyata kan udah 2 kali atau 3 kali bikin ya. Tapi ternyata eh, ya mereka selalu minta restunya PMI Pusat gitu kan. Cuma mengatasnamakan nasional, sementara kita di PMI Pusat belum pernah melaksanakan hal itu. Ya kita kan bukannya nggak, kita bukannya gini, kita bukannya misalnya gini, ada ide seseorang yang kita ambil, terus setelah kita pakai, orangnya kita buang. Bukan kayak gitu cara berpikirnya kita. Gitu. Kita pengennya adalah, nih, kita kalau bisa, tiap tahun bikin aja. Kita keliling yuk, 34 provinsi, gitu. Kita bikin Olimpiade Nasional kayak Jumbara, misalnya. Jumbara aja bisa nasional. Kenapa yang online nggak bisa? Misal. Jadi misalnya gini, teman-teman Jawa Timur kita duduk bareng, teman-teman dari Kabupaten Tangerang kita duduk bareng. Udah, kita bikin panitia bareng aja gitu. Kita bikin apa event besarnya sekalian. Toh Jumbara dan Temu Karya pun itu juga gabungan kan dari masing-masing orang kan, dari kabupaten kota gitu. Cuma skalanya aja nasional. Gitu kalau saya. Jadi Oh, untuk itu sebenarnya ada Pak dari PMI pusat. Cuma memang jamnya itu eh, nanti deh kalau ada nanti apa namanya kita coba buat apa namanya kita pernah sih 2 kali waktu itu menjelang Mukernas. Jadi memang ada yang webinar seperti ini. Memang topiknya itu kita tetapkan dan waktunya itu memang selalu malam sih antara jam 7 sampai jam 9 karena tidak mau mengganggu dari aktivitas pekerjaan dan idenya sih oke Pak. Tapi kalau memang ada ya nanti kita infoin aja gitu. Tapi nanti ya, kalau mau kontak saya nanti kan bisa kontak nih Kirekatnya nih Pak Hermawan jadi nanti bisa chat dan lain-lain gitu. siap-siap. Siapa tahu Ya, saya usul dari timur nih Bang, ya, iya dari dari NTB, NTB siap, ya siap. Terima NTB, kasih Pak Hermawan. eh, webinar kehumasan Bang. Jadi penulisan kami ini masih amburadul, Hmm, nggak 5W1H kayak wartawan itu. hmm. Mungkin Bang Anggun bisa lihat Instagram kami yang tulisannya hanya begitu-begitu atau postingan kami. Nah itu mungkin Iya, iya, penulisannya iya. walaupun cuma satu satu paragraf tapi padat berisi gitu loh. Iya, iya. Sebenarnya yang dibutuhin teman-teman tuh bukan ini kali, Pak Hermawan. Bukan bukan pelatihan atau apa. BIMTEK sih sebenarnya. Bimbingan teknis aja sebentar, Ya boleh. 1 jam 2 jam. Jadi Mm-mm. kaitannya dengan gimana sih nulis caption yang benar gitu kan di Instagram, di Facebook atau di Twitter yang sifatnya apa namanya? Sifatnya sebentar dan cepat gitu. Boleh sih, boleh Pak. Nanti saya coba bilang ke teman-teman humas biar nanti dibuat apa namanya skalanya masif gitu ya. Jadi biar nanti nah kebanyakan memang kalau kita bikin tingkat pusat ada satu kelemahannya sih. Ya kita bikin undang 34 provinsi nih, bikin segala macam. Ujung-ujungnya apa? Provinsinya nggak ngelakuin lagi ke kabupaten kotanya. Nah itu. RKTL-nya nggak ada RKTL. Nah, Betul sekali. ya kan? Atau per wilayah Bang, per wilayah umpama Sumatera dulu, jangan Ya, cuma per, tiga.
Oh ya, bisa Bengkulu, bisa per Kalimantan, regional. Nah, Bali cuma Mitra kayak gitu. masalahnya gini, Pak Hermawan. Karena kita ini ada di tingkat kabupaten kota, memang kekurangannya adalah yaitu dari tingkat kita pusat nih bikin, terus lari ke kabupaten, kita kita sosialisasiin ke provinsi. Nah, dari provinsi itu nggak balik lagi tuh ke kabupaten kota yang ada RKTL-nya itu mentok di situ. Sementara ya itu yang jadi bottleneck ya kalau menurut saya. Kayak misalnya gini nih, eh, saya nge-share tadi nih file yang apa namanya pedoman seragam. Karena saya juga TSR di PMI Kabupaten Tangerang gitu. Jadi saya kenal nih sama Om Jaya. Jadi Om Jaya cepet nih dapat dapat apa infonya nih, nggak ada bottleneck. Kalau saya share-nya ke provinsi, itu belum tentu tuh turun ke kabupaten kotanya. Nah, bottleneck-nya di situ tuh. Jadi kita udah sahid, terus kabupaten kota provinsi nggak nge-share, terus kabupaten kotanya salah disalahin sama provinsinya atau pusat misalnya nyalain. Nah, itu yang terjadi kayak gitu tuh. Yang yang dinamika organisasinya. Jadi memang selalu ada bottleneck. Tapi kalau untuk tadi sarannya Pak Hermawan ya nanti saya bisa nih tektokan sama Om Jae kita bikin aja ya. Kemarin kita mau bikin apa Om Jae yang belum sempat media sosial ya. Iya, media sosial sesi kedua. Nah, ya itu belum sempet tuh kemarin. Ada sedikit kendala terkait dengan narasumber. Ya, narasumber dan waktu gitu. Nah, tujuan ke situ ada gitu. Nah, ini kan kalau seragam juga penting kan, kita juga pakai seragam ya kan. Jadi kalau nggak pakai seragam pakai apa? Ya kan? Ya pakai kaos sih yang lain gitu. Tapi maksudnya untuk berkegiatan sehari-hari buat apa? Buat berkegiatan, buat berorganisasi, ketemu organisasi lain ya wajib lah berseragam. Ini kok lama banget sih Om Jaya sampai jam 4 nih. Masih banyak Ya, Bang, masih setengah jam. Iya, sebenarnya Biasanya sih biasanya habis apa sampai maghrib sih biasanya Mas. iya nih terlalu panjang nih. sampai sahur. Nah, Ya nggak Oh, apa-apa, informasinya kan lebih jelas. Kita juga iya. tahu dari jauh nih, walaupun provinsinya cuma share yang pelatihan kehumasan kemarin provinsinya, ya, tapi dia share share materi doang Bang gitu. Yang pelatihan kehumasan. Jadi kita cuma baca media sosialnya Mbak Ayu apa Ayi gitu. Ada materinya yang saya pernah baca gitu. Mbak Ayu Terkait iya, udah iya. pindah Mbak Ayu udah di PMR sekarang, Pak. dari PNS. Udah ya di itu. TSR, sorry. Mm. Nah, sekarang tuh yang megang di Biro Humas dan HI itu adalah Junaidi, Mas Juna namanya. Jadi ya kemarin tuh si Mas Jainuddin udah sempet ini berkontakan ya. Cuma memang belum apa namanya waktunya belum ketemu Belum sampai berjodoh. ya belum berjodoh sampai akhirnya dipending gitu. Ya mungkin di sisa bulan Ramadan kali ya Bang Jaya biar bisa diwujudkan. Nih Pak Hermawan tuh udah kebelet tuh kayaknya Iya, pengen di kayaknya harus segera ya direalisasi. ya kayaknya harus segera direalisasikan biar Kalau nanti. materinya berkualitas, bayaran pun berkualitas kami bisa. Iya Bang, nah justru itu makanya saya aja sebenarnya berat nih ngasih materi seragam karena apa? Karena belum disahkan gitu. Buat apa saya ngomong bla 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 bla, tapi kalau ujungnya belum disahkan ya tetap aja tadi, ya kan percuma gitu. Jadi, tapi untuk sekedar sosialisasi, sekedar kita tahu itu oke buat pengetahuan kita. Jadi biar kita punya hasanah baru gitu. Nggak cuma ya sampai akhirnya kan kalau ini disahkan ya saya harus mempensiunkan baju biru saya contoh kan gitu.
atau Bang Jae akan mempensiunkan baju Wah, birunya kan? padahal bagus itu. Iya, padahal bagus ya gitu. Nah, kan otomatis tuh semua gitu. Itu kan juga ya konsekuensinya perubahan satu satu SK itu pasti banyak tuh dari bajunya ganti, kop suratnya ganti, dari apa, oh semuanya ganti. Dari logo, kan tadi yang saya bilang dari logo, logo pelang logonya bisa ganti, terus dari logo di kantornya bisa ganti, ya itu konsekuensi yang harus dibayar gitu dari satu SK yang diterbitkan dan harus dijalankan gitu. Karena setahu saya Pertamina itu buat ngerubah logonya aja dia kalau nggak salah hampir 2 miliar ya, kalau nggak salah. Terus Bank Mandiri kalau ada yang tahu Bank Mandiri, Bank Mandiri itu logonya cuma itu tulisan Mandiri. Tadinya pakai pita tuh di atasnya. Itu ngerubah begitu aja itu dia ngerubah semua loh, gitu. Sama kayak kayak PMI yang merubah dari empat elemen jadi 2 elemen itu udah effort banget untuk organisasi ya walaupun PMI organisasi besar ya yang ada di seluruh Indonesia, ada di kabupaten kota, ada di ranting. Ya, tapi balik lagi kayak gitu. Nah, kalau saran saya sih kalau nanti Bang Jaya nih buat bikin lagi buat teman-teman di mana? Di entahlah mau sifatnya kabupaten, mau nanti sifatnya di provinsi sih oke-oke aja. Atau nasional boleh-boleh aja sih kalau webinar sih. Biar kita, Ya, gimana? kalau pematerinya dari BNN Pusat, paling itu eh, namanya saya rubah sedikit, jadi webinar nasional. Tapi kalau pematerinya dari Mas lingkup kabupaten kota, ya paling kita webinar saja sih. Yang beda ini sih juga. Yang tanda tangan juga PMI juga lah. Ya, nanti kita coba koordinasikan. Karena emang di, ya, pokoknya gitulah. Yuk, ada lagi nggak, teman-teman? Kenapa webinar kayak ini materinya tentang pedoman penggunaan seragam gitu kan? Karena emang banyak hal yang saya lihat, khususnya PMR ya, di melalui media sosial Instagram itu banyak banyak, banyak yang masih ada yang masih asal-asalan, ada juga yang penggunaan logonya itu masih salah. Khususnya untuk yang hari ini kita bahas, ya sebenarnya kan ini masih berlabel draft ya. Tapi ternyata kan di lapangan ini tuh sudah menyebar dan banyak hampir PMR itu sudah menggunakan draft ini gitu. Makanya kan eh, saya pribadi pun pengen kejelasan juga biar kita juga pun biar tahu oh ternyata yang selama ini tersebar di media sosial itu ternyata masih draft dan oh yang masih digunakan itu ternyata masih draftnya tahun berapa. Ini sih gitu aja gitu. Makanya kan yang webinar ketiga ini sengaja nggak dibanyakin orang ya kan. Karena emang eh, banyak orang kalau misalnya tidak fokus juga sayang juga. Lebih baik kita dibatasi terus orangnya fokus. Saya sih lebih condongnya ke situ. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau ada masih ada yang mau di-sharing mengingat waktunya sebentar lagi mau habis. Kalau emangnya sekiranya nggak ada pertanyaan mungkin nanti ditutup sama eh, pembawa acara. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin kita buka untuk satu pertanyaan lagi nih. Silakan.
Sebelum kita tutup, oke silakan Hasim dari Pak Haji untuk Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya? jelas Oke, jelas. Terdengar, Pak. terkait ini kan biasanya kalau dalam PMR kan ada tuh bikin surat-suratan ya, surat buat undangan gitu. Kan itu juga ada ya tanda tangan plus stempel, stempel PMR. Nah, kan dalam pembuatan stempel PMR itu, PMR sekolah, itu berarti harus menggunakan logo yang sesuai dengan ketentuan yang tadi dijabarin gitu. Dan boleh nggak kira-kira ditambahin misalkan di logo yang di ketentuan tadi Palang Merah Indonesia, terus di bawahnya itu ada nomor unit sekolahnya. Apakah kalau begitu dibolehkan gitu? Ya, cukup itu saja. Om Jaya yang mau jawab apa saya? Om Jaya pertanyaannya yang jawab Om Jaya nih. Ya jawablah. Ya Nanti saya enggak. bantu. Jadi kalau terkait dengan apa namanya surat menyurat kan PMI masing-masing kabupaten kota punya stempel nih, ya kan? Dari PMI pusat punya, dari pengurus, dari stempel markas ada. Nah, terkait dengan sekolah kan juga punya stempel, ya kan? Sekolah nih ya, bukan PMR-nya loh. Nah, kalau misalnya teknis tadi tuh yang ada nama sekolah, apa sih nama, terus ada nomor apanya sih Om Jay? Nomor NIK ya? Nomor unit Iya, Bang, nah itu Nis, nis, nomor ya, nis. ya nomor NIS ya. Jadi itu kan NI NI. teknis banget ya. Jadi kalau kita sih yang yang kita tahu kalau dia PMR pasti berafiliasinya dengan PMI apa ya yang bernaung di wilayahnya sih gitu. Kalau Om Jaya mau nambahin boleh. Ya sebenarnya di kita acuannya masih di ketentuan surat yang lama ya. Dulu saya pernah keliling di 29 kecamatan. Itu khusus sosialisasi terkait surat menyurat. Di surat menyurat itu sebenarnya kita baik itu pusat sampai ke tingkat kecamatan itu sama menggunakan kop model dan bentuk tulisan yang sama. Yang membedakan adalah di bawah surat tersebut itu menggunakan nama masing-masing, misalnya kalau kecamatan kecamatan alamat dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak ada tambahan misalkan di logo PMI-nya dikasih logo lagi, enggak ya. Itu kita nggak, karena ini masih menggunakan aturan yang sama. Nah, terkait unit PMR, saya pun pernah beberapa sekolah saya datengin ketika dia membuat surat undangan khusus untuk ke kabupaten, setingkat kabupaten atau kecamatan, itu yang wajib tanda tangan adalah kepala sekolah. Nggak boleh misalkan ketua pelaksana, pembina dan lainnya itu kita tidak menerima itu ya. Terkait penggunaan logonya ya kita yang kita terima adalah logo sekolah. Karena biar bagaimanapun itu menggunakan atas nama sekolah. Mungkin itu aja sih ya kan. Nah terkait dia menggunakan misalkan NI, kalau sekarang kan di Siamo itu namanya NI ya. Untuk itu sih silakan saja ya kan, gunakan itu. Intinya di kita itu kalau misalnya undangannya untuk luar di luar sekolah itu menggunakan eh, surat resmi sekolah, tapi kalau itu undangannya untuk KSM dan untuk PMR, anggota PMR sendiri silakan menggunakan apa namanya kop PMR ataupun lainnya. Itu sih kalau di Kabupaten Tangerang ya seperti itu. oke Bang, siap. Oke, mungkin karena waktunya juga udah tinggal sedikit lagi, silakan moderator ambil alih. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan juga pertanyaan.
Terlebih juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Anggun yang telah menyampaikan materi. Sebelum menutup acara kita, untuk teman-teman dipersilakan untuk on cam semua ya, kita foto bersama. Ayo teman-teman on cam. Bayu cuci muka dulu. Oh, Pak Hasim, mana Pak Hasim? Di Yuk, muka Pak Hermawan mana? Lagi di warung kopi, Pak. Tunjukkan wajah cakep kalian. lagi cuci di muka warteg. sambil minum kopi. Ayo Mas Hasim, Mbak Tuh, Tika, Mbak Tika, mana Ahyadi, Mbak Tika? Mbak Hilda sama Mbak Diana, Nih, boleh dibuka Atika. kameranya? Bayu biasa aja mukanya Bayu. Yuk, hitung sampai 3. Ya, 1, Silakan. 2, 3. Ini ada berapa slide? Cuma 1 doang ya. Gaya bebas deh, gaya bebas. Boleh kan pakai kode tangan? Udah boleh ya? Boleh lah, kan udah selesai. Oh iya, siap. Ya boleh. Boleh, Berdua biar dia. boleh. Udah selesai, udah selesai. Ya, hitung silakan. 1, 2, 3. Oke, lagi? Oke. Mau lagi? Cukup. Oke, cukup. Oh, Baik, acaranya telah selesai. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah hadir. Dan selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Bang Jae. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini di di series 3 ini. Mudah-mudahan apa yang jadi pertanyaan teman-teman di series 2 itu bisa terjawab ya. Dan saya perhatiin sih yang kemarin bertanya juga kayaknya ada di hari ini. Ya, intinya kita dengan adanya webinar ini, harapan Tirakat ini kita bisa belajar, kita belajar bareng hal yang mendasar dulu deh, ya, yang sekiranya setiap hari kita apa namanya kerjain lakukan gitu kan. Karena hal dasar itu kalau misalkan kita saja masih tidak sesuai dengan aturan yang ada ya kan kita itu adalah bagian dari PMI ya kita harus mengikuti aturannya PMI itu khususnya penggunaan logo ya jangan sampai dengan sudah adanya undang-undang kita malah asal-asalan menggunakan logo itu aja sih sebenarnya ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya terima kasih juga untuk Om Anggun ya terima kasih nih orang pertama dari pusat yang hadir di webinar direkatnya. Sampai berjumpa lagi di series 4 ya dengan materi nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana sebelum Idul Adha ya. Mudah-mudahan ya. Idul Fitri, Idul Ya Fitri. Idul Fitri, Idul Adha terlalu jauh ya. Terlalu Parah jauh. bang. Idul Fitri bang. Ya. Iya Bayu. Itu sekali lagi terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, saya akhir ya.